Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin. وأزواجه وأبنائه وبناته وجنوده وأنصاره وصحابة الكرام أجمعين وجميع أولياء الله وأصفيائه والشهداء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها خصوصا سادتنا العلويين وبالخصوص سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وبالفقيه سيد علوي محمد صاحب مربات الفقيه المقدم الثاني الحبيب الرحمن محمد سجاف جدنا الأعظم سيد عبد الملك بن علوي عظمت خان وأصولهم وفروعهم والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو بكر بن سالم والشيخ أبي الحسن الشاذلي وجميع مشايخنا ووالدينا وأسلافنا الصالحين خصوصا الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي بنية أن الله يولي درجاتهم في الجنة وكثر مثوباتهم يضاعف حسناتهم ويفضنا بجاه ونفعنا بهم ويعيد علينا وأولادنا وزواجنا طلابنا وإخوتنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويشورنا في زمرتهم يوم القيامة وبنت أن الله يغفر لنا ذنوبنا كلها جميعا ويستر عيوبنا واكشف كروبنا ويصلح قلوبنا وقوالبنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا ويجعلها خالصة لوجه الكريم وبنت أن الله يفتح علينا وعليكم وأولادنا وزواجنا طلابنا فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء سبيل يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين وأوليائه الصالحين وبنت أن الله يشفي مرضانا وأمراضنا الظاهرة والباطنة ويرحم موتانا وموتى المسلمين يجعل قبورهم رياض الجنان ويكرمهم بالجنة مع الأبرار ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية ويستجيب دعواتنا ويسهل أمورنا في الدنيا والآخرة ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه ويقضي ديوننا جميعا على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى مشايخنا ووالدنا وأسلافنا صالحون إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف ألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه Babu maja'a fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab mengenai hadis yang datang tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Kharijah ibni Zaid ibni Thabit radhiyallahu taala anhuma qala dakhala nafarun ala Zaid ibni Thabit. Datang berkunjung sekelompok orang kepada ayahanda beliau, yaitu sahabat Nabi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Faqalu lahu, maka beberapa orang tetamu ini berkata kepada Sayyidina Zaid, hadithna ahaditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong riwayatkan kepada kami beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Sayyidina Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu berkata, madza uhaddithukum? Apa yang mau saya sampaikan hadis, apa yang mau saya riwayatkan kepada kalian? Artinya mau hadis apa, begitu ya. Ini beliau ingin menunjukkan bahwa beliau sangat tahu sekali hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis Nabi. Kemudian yang kedua, di sini bisa kita ambil bahwa ketika ada orang yang perlu ilmu, yang meminta ilmu, yang bertanya ilmu,
Kita jangan sampai merasa enggan ataupun merasa berkecil hati ataupun merasa berat untuk menjawabnya. Selagi ilmu itu mampu untuk kita jawab, kemudian mampu untuk kita sharing. Jadi jangan sampai ketika ada orang mau belajar, khususnya belajar agama, belajar hadis, belajar Quran, kemudian kita meletakkan tarif ataupun juga suatu kewajiban-kewajiban tertentu yang membebani mereka gitu ya. Ya kalau sepantasnya, sewajarnya tuh silahkan. Tetapi tetap bagusnya, baiknya seperti ini. Madza uhaddithukum, langsung tetamu itu ketika bertanya, kemudian kata beliau seperti tantang gitu. Mau hadis apa yang mau saya sampaikan kalian? Kuntu jarahu. Saya dulu adalah tetangganya Nabi. Jadi betul-betul tahu. Fakana idza nazala alaihi wahyu, dulu Nabi SAW apabila turun kepada beliau wahyu, ba'atha ilayya, beliau akan mengutus orang untuk menyampaikan kepadaku, fakatabtuhu lahu, maka aku akan menulis wahyu itu untuk beliau. Jadi Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah salah satu tim pencatat wahyu baginda. Wahyu Allah maksudnya Quran ya. Fakunna idza dzakarna dunya, ini akhlak Nabi, maka dulu kami apabila kami menyebut tentang dunia, mungkin sahabat lagi ngomongin bisnis, mungkin sahabat lagi ngomongin pertanian, mungkin sahabat lagi ngomongin apa namanya pergaulan mereka begitu ya. Dunia intinya, ngomongin tentang dunia. Dzakaroha ma'ana. Nabi juga ikut membicarakannya bersama kami. Jadi ngobrolnya tuh nyambung gitu. Duduk-duduknya tuh nyambung gitu. Apalagi kalau untuk dakwah, pendekatan kan, dalam pendekatan tentu kita perlu satu frekuensi dengan mereka. Kalau ngobrolnya nggak nyambung, terus tiba-tiba kita ngomongin dakwah, kayaknya agak, kalau kurang rapat, kalau kita kurang akrab, justru dakwah kita agak akan lebih sulit diterima dibandingkan kalau kita ngobrol bersama mereka. Jadi tentu dunia yang dimaksud yang tidak sampai melalaikan terhadap akhirat gitu, yang nggak ngobrol dunia terus sampai melalaikan akhirat, sampai meninggalkan sholat atau nggak tahu waktu, bukan seperti itu. Pun juga bukan dunia yang mengajak kepada maksiat, tentu bukan itu yang dimaksud. Artinya Nabi itu membaur ya, membaur sama orang, ngobrol membaur sama orang. Wa idza dzakarnal akhirah dzakaraha ma'ana. Apabila kami menyebut akhirat, nah ini juga penting. Selain kita ada majelis dunia atau majelis ngomongin dunia, kita juga harus ada majelis ngobrol-ngobrol tentang akhirat. Nanti besok bagaimana di kubur, nanti besok bagaimana ketika mahsyar, besok bagaimana ketika kita dihisab, besok bagaimana ketika kita menjembatani shiratal mustaqim. Begitu ada obrolan akhirat. Jadi sebagaimana dunia kita ada obrolannya, akhirat pun juga ada obrolannya. Dan ini nggak mungkin kalau kita nggak tahu tentang pengetahuan akhirat. Kita nggak punya pengetahuan akhirat, jadi maka ngobrol akhirat itu ya adanya di majelis-majelis ilmu, adanya di majelis-majelis bersama para ahli akhirat. Gitu ya. Dzakaraha ma'ana, kalau kami sedang menyebutkan akhirat, beliau pun juga menyebutkan akhirat bersama kami. Jadi membaur, menyatu gitu ya. Wa idza dzakarna ta'ama dzakarahu ma'ana. Apabila kami lagi membicarakan makanan, beliau akan membicarakan makanan bersama kami. Masya Allah, nikmatnya bergaul sama Nabi itu ya. Nggak eksklusif gitu. Fakullu hadza uhaddithukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ini saya mampu meriwayatkan kepada kalian dari Rasulullah. Mau ngomongin apa? Mau bicara apa? Mau hadis tentang apa? Hadis tentang dunia, hadis tentang akhirat, hadis tentang makanan pun saya bisa meriwayatkan kepada kalian. Nah, begitulah gambaran akhlak baginda Nabi SAW. An Amr bin al-As radhiyallahu taala anhu, dari Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah SAW yuqbilu biwajhihi wa hadithihi, beliau akan mengarahkan wajahnya. Ketika berbicara, beliau mengarahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya, dan mengarahkan pembicaraannya. Jadi ngobrol itu langsung berhadap-hadapan. Ala asyarril qaum,
kepada orang yang paling buruk di antara orang yang ada di kumpulan majelis. Ya imma asyaril qaum, itu bahkan kepada orang kafir yang paling jahat sekalipun, beliau tetap menghadapkan wajahnya dan pembicaraannya kepada beliau. Atau orang munafik sekalipun, pimpinan munafik sekalipun, beliau tetap ngomongnya itu sopan, menghadap seluruh wajahnya kepada orang yang berkenaan, mengarahkan semua pembicaraannya kepada orang yang berkenaan. Atau asyaril qaum adalah orang yang paling rendah kedudukannya, orang yang paling miskin, orang yang nggak paling punya kedudukan, atau orang yang nggak sopan, sama seperti A'robi. Biar kadang-kadang orang-orang Arab kampung tuh suka sopan santunnya suka hilang gitu ya. Di majelis itu kadang-kadang manggil Nabi pakai nama, ada sebahagian yang teriak-teriak. Nah, itu asyaril qaum. Jadi beberapa bisa ditafsirkan beberapa penafsiran. Ya ta'allafuhum, baginda Nabi mendekati mereka. Ya ta'allaf, berlemah lembut kepada mereka, bidzalika, dengan pembicaraan itu. Padahal ini orang yang paling jahat, yang paling buruk. Fakana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayya. Maka beliau pun menghadapkan wajahnya dan mengarahkan pembicaraannya kepada saya, kata Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an, hatta dhanantu, sampai aku mengira, aku menyangka, anni khairul qaum. Karena Nabi di majelis itu menghadap kepada saya, mengarahkan wajahnya kepada saya, itu seolah-olah saya menyangka bahwasannya saya adalah orang yang paling baik di antara kumpulan orang yang berkenaan. Kumpulan orang yang sedang kumpul bersama saya, seolah-olah saya ini orang yang paling dicintai Rasulullah. Sayyidina Amr bin As itu ya, padahal memang dicintai Rasulullah Sayyidina Amr ini radhiyallahu taala anhu. Fakultu, ya Rasulullah, ini karena terlampau merasa dicintai Nabi, karena terlampau merasa paling baik, karena Nabi kok ngasih perhatian ke saya begitu luar biasa, maka sampai Sayyidina Amr itu kepedean, kalau bahasa Indonesia itu kepedean, terlalu percaya diri. Maka bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda, ana khairun au Abu Bakar? Baginda, saya yang lebih baik di sisi engkau atau Abu Bakar? Maka kata Nabi, faqala Abu Bakar. Abu Bakar yang paling lebih baik dari kamu atau Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Kenapa berani bertanya kayak seperti itu? Ya karena Sayyidina Amr merasa kok Nabi perhatian banget ya. Kadang-kadang kita kan terlalu kepedean ketika mungkin ada lawan jenis yang memperhatikan kita, terus seolah-olah kita merasa kayaknya dia suka sama saya. Begitulah lebih kurang ya. Fakultu, padahal enggak juga gitu. Fakultu, ya Rasulullah, kata Amr bin As, tanya lagi, wahai baginda, ana khairun aw Umar? Saya yang lebih baik atau Umar bin Khattab? Faqala Umar. Kata Rasul, Umar yang lebih baik daripada kamu. Faqultu, ya Rasulullah, ana khairun aw Uthman? Saya yang lebih baik atau Uthman? Faqala Uthman. Sudah 3 ditanya, ternyata beliau kalah terus. Beliau tidak bisa mengalahkan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu taala anhum. Falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku bertanya kepada baginda Nabi, fasadaqani, beliau jujur kepada saya. Jadi bukan basa-basi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ingin meraih hati seseorang, kita ingin mendapatkan simpati seseorang, itu sampai ya lebih berbasa-basi gitu. Kita nggak berani ngomong jujur gitu ya. Tapi Nabi nggak. Nabi SAW memberi mereka perhatian, tapi Nabi tetap memegang prinsip tidak akan berkata dusta. Mereka Sayyidina Amr bin As bertanya, saya lebih baik atau Umar? Saya lebih baik atau Abu Bakar? Saya lebih baik atau Utsman? Fasadaqani, Rasulullah jujur. Ya, itulah jawabannya gitu ya. Walaupun mungkin agak mengecewakan. Falawaditu anni lam akun sa'altuhu. Sungguh saya ingin sekali saya tidak bertanya hal itu sebelumnya. Saya ingin saya tidak jadi bertanya. Malu maksudnya ya. Sangat malu kepada Nabi sampai bertanya seperti itu. Karena tadi terlalu percaya diri, akhirnya bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Amr bin As, saya ingin sekali kalau saya tidak bertanya tentang hal-hal itu karena malu di depan Nabi SAW. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Allah.
Aku berkhidmat, aku melayani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Dari umur 5 tahunan ya sampai 15 tahun. Fama qala li uffin qat. Ini akhlak yang tidak mungkin, hampir tidak mungkin siapapun bisa mengikutinya. Makanya kata ulama, ini akhlak yang seperti ini adalah mukjizat. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akhlaknya di luar manusia normal, di atas manusia normal. Makanya ala khuluqin azim itu begini. Apa maksudnya? Fama qala li uffin qat. Nabi nggak pernah berkata kepada saya sedikit pun, sekalipun, qat, sama sekali nggak pernah. Itu atau kita mendesah, mendecik, begitu kan? Karena kesel. Kata-kata pokoknya celetukan. Bahasa kita celetukan yang keluar ketika kesal. Itu namanya Nggak pernah Nabi ngeluarin kayak gitu. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tah. Dan tidak pernah berkata kepada saya terhadap sesuatu yang saya lakukan. Nabi nggak pernah berkata, kenapa kamu melakukan begitu? Nggak pernah negur begitu gitu. Kalau Nabi nggak suka udah tinggal. Kecuali kalau dalam bab ini ya, dalam bab agama ya. Ini maksudnya dalam perkhidmatan, dalam pelayanan Sayyidina Anas. Misalnya Sayyidina Anas mungkin gitu ya, melakukan sesuatu yang keliru. Nabi nggak negur. Nabi nggak bilang, kenapa kok begini? Kenapa lambat? Misalnya gitu. Kalau dipanggil kenapa lambat misalnya. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Nabi tidak pernah berkata kepada sesuatu yang saya tidak lakukan. Nabi tidak pernah berkata atau menegur, kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu tinggalkan? Misalnya. Kenapa kamu nggak nyuci baju? Kenapa kamu nggak nyetrika? Nggak pernah, misalnya ini bahasa kita maksudnya. Kenapa kamu nggak nyiapin makanan lebih awal? Nah itu Nabi nggak pernah negur kayak gitu, urusan dunia itu. Allah, ini makanya hampir nggak mungkin. Pensyarah rata-rata menyebutkan ini akhlak ini nggak mungkin dilakukan oleh orang, nggak mungkin. Ini di atas rata-rata. 10 tahun loh, bayangin, ini bukan waktu yang singkat. Kita kalau kita mengamalkan ini mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin sebulan, mungkin. Tapi lebih dari itu nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Kita ketika lagi kesel, lagi capek, ternyata makanan belum siap, kita pun udah ngomong ke istri gitu, mah kenapa makanan belum siap? Misalnya begitu ya. Ataupun juga kita lagi buru-buru nyari baju kita ternyata belum siap, pun juga kita akan berbicara kepada orang yang melayan kita, baik istri atau pembantu, kenapa belum siap? Kenapa belum dicuci? Kenapa belum disetrika? Kenapa belum rapi? Tapi Nabi nggak pernah begitu 10 tahun. Allah karim. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas kalau Allah bilang ala khuluqin azim itu. Betul-betul di atas, bukan memiliki akhlak yang baik, bukan. Ala di atas akhlak yang baik. Allah, kayak apa itu Allah mujinya itu? Kalau sudah dipuji kayak gitu berarti Allah tahu zohir dan batinnya Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa. Kata baginda Anas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara termasuk orang yang paling baik akhlaknya. Ini yang mencemburukan ini ya. Wala masastu khazzan wala hariran. Aku tidak pernah menyentuh khaz. Khaz itu jenis sutra lah begitu ya. Wala harir pun juga jenis sutra. Sutra jenis khaz dengan sutra jenis harir. Wala syai'an. Tidak pernah aku menyentuh sesuatu apapun. Kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih lembut, lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menyentuh sutra jenis apapun. Aku tidak pernah menyentuh bulu apapun, benda apapun yang lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT karuniakan kita dapat berjabatan tangan dengan baginda Nabi, merasakan halusnya telapak tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tangan baginda itu halus itu pada asalnya, pada dasarnya. Tapi syathnal di dalam syama'il, dalam riwayat lain, syathnal kafain.
Nabi SAW tetap dua telapak tangannya itu tebal. Ataupun ada sebagian mengartikan syafnal kaffain wal qadamain itu kasar. Maksudnya kadang-kadang memang telapak tangan Nabi itu kasar. Kenapa kasar? Karena bekerja ataupun dalam melakukan sesuatu itu sendiri. Tadi kemarin kita dengar Nabi itu merah susu sendiri. Nah, apalagi ketika bekerja. Jadi wajar kalau kadang-kadang tangannya kasar karena bekerja gitu ya. Tetapi secara asalnya dan seringnya tangannya Nabi itu kembali lembut lagi gitu ya. Ya, jadi bukan berarti tangan Nabi lembut terus kemudian malas-malesan, enggak. Nabi itu bekerja khususnya dalam membantu umat, dalam membantu sahabat ketika jihad. Nah, ini jelas tangan bakal kasar ketika melakukan itu sebuah. Wala syabab tumiskan qat. Tidaklah pernah aku mencium kasturi apapun. Kasturi jenis apapun, wala itron dan minyak wangi apapun, kana atyaba min araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih harum, yang lebih wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, keringatnya Nabi itu bisa dijadiin sebahagian sahabat perempuan itu menjadikan, kalau tidak salah Ummu Haram bintu Milhan radhiyallahu anha menjadikan keringatnya Nabi itu campuran dari minyak wangi beliau. Bukan jadi minyak wangi, hanya jadi setetes dimasukin ke minyak wangi beliau. Ternyata kata beliau, parfum saya, minyak wangi saya mengalahkan parfum ibu-ibu yang ada di Madinah. Padahal cuma setetes dua tetes untuk sebagai campuran. Jadi esensnya doang. Bukan semua keringatnya itu dibalur di muka ataupun di baju, bukan. Keringatnya itu ditadang dalam botol, kemudian beberapa tetes dimasukin dalam parfumnya Sayyidatuna Ummu Haram radhiyallahu taala anha. Anasin Ummu Haram ataupun juga Ummu Sulaim ya, ataupun juga sahabiat yang lain. Anasin Ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana indahu rajulun, bahwasannya ada di sisi Nabi, bersama Nabi ada seorang laki-laki, bihi atharu sufratin. Pada laki-laki itu ada kesan atau ada sisa-sisa sufrah. Minyak wangi ataupun minyak badan yang berwarna kuning. Qala wa kana Rasulullah SAW, dan baginda Nabi SAW, la yakadu yuwajihu ahadan, hampir tidak pernah menghadap kepada seseorang, hampir tidak pernah menghadap seseorang bisyai'in yakrahuhu, dengan sesuatu yang beliau benci. Jadi kalau beliau tidak menyukai suatu perbuatan orang, beliau tidak mau menghadapkan wajahnya kepada orang itu. Nah, jadi ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Jadi sebelumnya secara umum Nabi itu kalau berbicara kepada orang akan menghadapkan wajahnya secara full kepada orang-orang yang berkenaan. Tetapi kalau ada sesuatu yang beliau lihat beliau tidak suka dari orang itu, beliau tidak suka itu dalam hal agama ya, bukan hal dunia gitu, bukan karena dia jelek, bukan karena dia hitam, bukan. Maksudnya sesuatu yang beliau tidak suka itu berarti tidak suka dalam agama. Ini perkara yang kurang baik dalam agama, begitu maksudnya. Nah, itu beliau hampir beliau tidak pernah menghadapkan wajahnya, menghadap orang yang berkenaan gitu. Itu menunjukkan ketidaksukaan beliau. Itu namanya nahi mungkar dengan hati. Nahi mungkar dengan perbuatan. Itu maksudnya. Yaitu berpaling. Nah, kita kadang-kadang dengan perkara mungkar justru malah kita tetap memberi perhatian atau tetap memberikan tanda restu atau setuju kepada kemungkaran, sehingga wajar kalau kemungkaran tetap berlaku, tetap terjadi di depan kita karena kitanya memberikan respon yang positif. Nah, itu keliru. Tapi kalau Nabi ketika melihat suatu mungkar itu nggak mesti suatu maksiat ya, suatu perkara yang kurang baik itu dalam agama, itu pun juga pokoknya yang diingkari oleh agama, itu namanya mungkar.
Falamma qama, ketika laki-laki ini berdiri. Nah, laki-laki tadi tuh pakai minyak wangi yang berwarna kuning pekat. Nah, berwarna kuning pekat. Jadi, dan itu tidak bagus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian riwayat melarang untuk laki-laki. Laki-laki itu menggunakan za'faron karena itu minyak wangi untuk perempuan. Karena pekat warnanya, ataupun juga muasfar bahasanya, atau pakai bajunya itu diwantek atau diwarnai warna kuning. Itu juga terlalu mencolok, itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka, kurang bagus, gitu ya. Maka ketika Nabi tidak suka, Nabi tidak menghadap orang berkenaan. Falamma qoma, ketika orang ini sudah berdiri, qala lil qaum, beliau berkata kepada orang-orang yang ada di majelis itu, lau qultum lahu, seandainya boleh, seandainya bisa, kalian sampaikan kepadanya, kalian bicarakan kepadanya, yada'u hadhihi sufrah, hendaknya dia meninggalkan warna kuning ini. Maksudnya minyak warna kuning itu atau baju warna kuning tersebut, minyak yang lebih kuat, minyak kuning tersebut, hendaknya dia jangan pakai lagi gitu ya, karena itu kurang bagus buat laki-laki, menyerupai minyak wangi perempuan, ya. Nah, ini disampaikan, maksudnya Nabi SAW segan untuk memberitahu orang yang berkenaan, ini bentuk akhlaknya Nabi, dan salah satu bentuk strategi. Jadi kalau Nabi yang negur, mungkin nanti dia akan sakit hati, mungkin nanti dia tidak akan kembali lagi ke majelis karena malu dengan Nabi. Tapi kalau orang lain yang menyampaikan, maka pasti lebih terjaga harga dirinya dia di depan orang, ataupun juga lebih menjaga agar dia tetap bisa datang lagi ke majelis Nabi. Begitu, biar tidak segan dengan Nabi. Jadi ini salah satu bentuk cara bernasihat. Ketika kita segan kepada orang yang berkenaan, kita jaga perasaan, kita sampaikan kepada kawannya, kita sampaikan kepada istrinya, atau kepada suaminya kalau ada sesuatu yang tidak baik. Jadi biar yang menyampaikan itu dari orang lain, sehingga dia tidak segan dengan kita. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma daraba Rasulullah SAW, tidaklah pernah Rasulullah memukul biyadihi, dengan tangannya, syai'an qat, sesuatu apapun. Nabi nggak pernah mukul apapun, tidak pernah. Sepanjang hidup bersama Sayyidah Aisyah, baginda Nabi tidak pernah memukul apapun. Memukul apapun nggak pernah. Padahal tangan Nabi kokoh kekar gitu ya. Dan Nabi berhak memukul siapa saja. Illa, kecuali Nabi memukul itu an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad. Ini dalam konteks perang, baik memukul pasukan karena ingin meluruskan barisan, ataupun ingin membuat mereka rapi dalam barisan, seperti yang terjadi kepada Sawad ibnu Ghaziyah radhiyallahu taala anhu, yang sama-sama Nabi dipukul untuk meluruskan shaf dan barisan. Tapi Nabi tidak pernah memukul selain daripada konteks jihad fisabilillah. Nah, wala daraba khadiman, tidak pernah memukul khadim. Khadim itu berarti hamba sahaya ataupun pembantu Nabi, nggak pernah. Pembantunya sendiri nggak pernah dipukul. Walam ro'atan, tidak pernah memukul perempuan. Perhatikan laki-laki. Khairukum, kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Jadi walaupun kita ini lebih mulia, walaupun kita ini mungkin laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, jangan pernah untuk memukul istri. Enggak pernah, jangan. Secerewet apapun, segalak apapun, serese apapun, semenyusahkan apapun, jangan mukul istri. Ini pesan Syekhuna juga, jangan pukul istri. Enggak boleh. Pukul yang lain, kamu pukul tembok. Ini pesan beliau nih dulu nih. Pukul tembok atau hancurkan piring, itu masih lebih ringan gitu ya, dibandingkan kalau kita memukul istri. Jangan memukul istri, itu akhlaknya Nabi. Nggak pernah mukul perempuan, nggak pernah mukul khadim. Jadi seolah-olah ya, Sayyidah Aisyah
menceritakan itu, berarti Nabi nggak pernah mukul anak. Seolah-olah begitu ya. Ini pemahamannya begitu. Karena Nabi nggak pernah mukul kecuali fisabilillah. Astagfirullah, ya kan? Ya, tetapi memukul anak memang kalau ketika dalam kondisi, dalam niat mendidik ya, bukan niatnya untuk ini, ya boleh dalam tahap dan batasan tertentu. Karena Nabi yang suruh memukul ketika mereka usia 10 tahun tapi nggak sholat. Bukan nggak sholat di awal waktu, tapi nggak sholat sampai keluar, sampai habis waktu, nggak juga mau sholat, itu yang dipukul. Berarti benar-benar meninggalkan sholat. Jadi bukan gara-gara kita kesel dia nggak mau dengerin omongan kita, ataupun nggak mau langsung gerak. Bukan begitu, bukan. Tapi pukulnya itu kadang baru ancaman. Kalau nggak sholat, nih abi pukul, buya pukul, atau ayah pukul. Nah itu ancaman dulu. Tapi kalau benar-benar sampai habis waktu sholat, dia nggak sholat juga, baru dipukul betulan. Pukulnya pun yang tidak boleh membuat bekas, tidak boleh mengeluarkan darah, apalagi mematahkan tulang, nggak boleh. Nah, itu pukulan yang ringan. Itu disuruh Nabi memang. Tapi sesuai dengan Sayyidah Aisyah, Nabi sendiri nggak pernah mukul. Ya mungkin karena anak-anak Nabi betul-betul taat, yang pertama. Yang kedua, baginda Nabi SAW sangat lemah lembut sekali kepada mereka, begitu ya. Nabi SAW tidak mukul. Jadi kalau benar-benar cinta sama baginda Nabi, ketika kita mau mukul orang, ingat, ini saya mau ngikut sunnahnya Nabi, yaitu tidak mukul, tidak pernah mukul, kecuali dalam jihad. Nah sekarang jihad kita nggak ada. Jihad kita belajar. Nah, gitu. Jadi apakah maksudnya boleh guru itu memukul dalam kondisi jihad fisabilillah, yaitu mengajar, yaitu ijtihad masing-masing lah ala kulli hal. Zohir hadis di sini jihad yang dimaksud adalah jihad perang tentunya ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala berkata, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah aku melihat baginda Nabi muntasiran, membela diri, min madlatin zulimaha qat, daripada suatu kezoliman yang Nabi dizolimi dengan kezoliman itu sedikit pun. Nabi nggak pernah membela diri terhadap suatu kezoliman kepada diri beliau. Kalau beliau dizolimi, beliau nggak bela diri. Dah, nggak suka, tinggalkan, doa, begitu saja. Tapi nggak melawan, gitu maksudnya. Kalau kepada dirinya. Sekali lagi, kalau kepada dirinya. Malam yuntahak, selama tidak dicemarkan, selama tidak dilanggar, min maharimillahi ta'ala syai'un, daripada hal-hal yang diharamkan Allah sedikit pun. Selama tidak dilanggar suatu perkara yang haram, maka Nabi tidak melawan. Tapi kalau orang-orang yang melanggar keharaman Allah, maka Nabi SAW akan marah tentunya. Nah, dan kezaliman yang dimaksud tentu kezaliman kepada diri pribadi beliau, begitu ya. Nah, tetapi nggak benar juga kalau sampai kezaliman didiamkan, ya kezaliman kepada diri, biarin saya mah sabar aja, terus aja begitu. Akhirnya itu sama dengan membiarkan dia terus dalam kezalimannya. Ya setidaknya kita nasihati, setidaknya kita menunjukkan kita tidak suka dizolimi agar dia tidak zolim. Niatnya tuh agar dia bebas dari kezaliman. Bukan untuk membela diri, tapi agar dia berhenti dari kezalimannya. Misalnya ada orang sering fitnah, kita tahu siapa orangnya, fitnah lagi, kita maafkan, fitnah. Daripada tersebar luas, dia terus berdosa, kita tegur agar dia tidak berdosa. Niatnya begitu ya. Bukan berarti kita mendiamkan kezaliman kepada diri kita. Cuma baginda Nabi, maksudnya ini harus dibedakan marah. Marah kita dibedakan. Kalau marah kita untuk membela diri kita yang terinjak-injak, Nabi SAW tidak. Atau diri kita yang dizolimi sekali, dua, itu Nabi anggaplah misalnya. Tiba-tiba, misalnya gitu kan, mungkin tiba-tiba kita lagi parkir, tiba-tiba ditabrak orang dari belakang misalnya. Kan itu kezoliman juga, tapi kan nggak sengaja, ataupun nggak sering misalnya. Dah maafin aja. Nah itu maksudnya. Jadi bukan kezaliman yang akhirnya dia jadi senang berbuat zalim, dibully, diam aja dibully, akhirnya dia jadi pembuli, dia dosa, bukan begitu, bukan. Nah jadi Nabi SAW kalau kepada dirinya urusan dunia, Nabi nggak ambil pusing begitu bahasanya. Ya maafin, udah dimaafin. Tetapi kalau sudah dilanggar,
Fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un, apabila sudah dilanggar daripada keharaman-keharaman yang Allah haramkan sedikit pun, kana min asyaddihim fi dzalika ghadaba, maka Nabi SAW termasuk orang yang paling kuat di antara manusia di dalam hal itu marahnya, yang paling kuat marahnya terhadap hal tersebut. Wa ma khuyyira baina amrayn, tidaklah Nabi diberi pilihan antara dua perkara, illa ikhtara aisarahuma, melainkan Nabi memilih yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah buat umat? Mana yang lebih mudah untuk orang banyak? Nah, yang lebih mudah mana? Maka Nabi akan memilih pilihan yang lebih mudah. Malam yakun ma'thaman, selama pilihan yang lebih mudah itu tidak sampai berbuat dosa. Jadi kalau seandainya mau mudah-mudah, misalnya kadang-kadang ini hadis dipakai untuk dalil kita mencari pendapat-pendapat yang memudah-mudahkan. Itu nggak benar. Misalnya sebagian ulama katakan ini riba, ini termasuk haram, udah difatwakan MUI, ini pinjaman bunga, pinjaman berbunga, bahkan deposito, bunga deposito itu termasuk riba. Itu sudah ada fatwa MUI-nya, jelas resmi ditandatangani oleh ketua MUI. Udah lama dah itu, dari tahun 2000-an. Nah, jadi ternyata masih ada pendapat lain nggak yang membolehkan? Nah, terus akhirnya berdalil dengan dalil ini. Tidaklah Rasulullah. Ternyata mungkin ya, saya katakan mungkin masih ada pendapat yang memperbolehkan. Terus kemudian kita berdalil dengan dalil ini. Tidaklah Rasulullah diberi pilihan antara dua perkara, melainkan Nabi memilih yang lebih mudah bagi umat. Itu bukan mudah, namanya itu meremehkan hukum. Tapi hadisnya dilanjut, jangan dipotong. Malam yakun ma'thaman, selama tidak berbentuk dosa. Kalau berbentuk dosa, kita nyari yang lebih ihtiyat, kita nyari lebih hati-hati. Misalnya pilihan yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal. Baiknya untuk diri pribadi kita ambil yang hati-hati justru. Karena itu justru akan lebih selamat. Bukan karena apa-apa, bukan karena kita benci, bukan karena kita marah, tapi karena kita sayang justru kepada umat, kita sayang kepada diri kita sendiri, maka kita ambil yang lebih hati-hati. Begitulah lebih kurang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hari ini saya nanti sore insya Allah semoga Allah mudahkan bisa baca sampai halaman 125 kalau Allah mudahkan. Semoga insya Allah ada 20-an halaman lagi. Alhamdulillah. Nanti baru hari besok kita khataman insya Allah. Tapi insya Allah fa'idha azam tafatawakal Allah, kita berazam akan kita khatamkan besok insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.